Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing. Selamat bertemu kembali dalam ibadah yang akan kita lakukan bersama pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020, untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, sehingga dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dari GKE Anugerah Kota Baru akan membantu ibadah kita pada hari ini. Kita menggunakan liturgi GKE, liturgi khusus hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami mengucapkan selamat beribadah pada hari ini. Sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara boleh berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 222B, bait pertama dan bait yang kedua. Agungkan kuasa namanya. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 222B, bait 6 dan bait 7. Hai waris kerajaannya.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Bapa, serta pimpinlah kami agar teroleh hidup yang kekal. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b hingga ayat yang kedua, berbunyi demikian. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah bait pertama hingga kedua. Puji-pujian berdasarkan Mazmur 47 ayat 2, 6 sampai 9 yang berbunyi demikian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elok-elokkanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca Alkitab sesuai amanat GKE dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Saya mengajak kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebentar lagi kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu. Tolonglah kami sekalian melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengerti, memahami, dan menghayati akan segala firman-Mu bagi kehidupan
kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Dengan perikop Allah Raja seluruh bumi, untuk memimpin biduan dari Bani Korah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elok-elokkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dasar, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhta-Nya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai berisai-berisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat satu pujian kembali dari PKC nomor 92, bait yang pertama dan bait yang kedua, di atas bukit yang sepi. Tuhan Yesus terangkanlah sambil memberi berkat. Kulit-kulit dan berteduh sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tatanya surga mulia. Karya penyelamatannya sudah sempurna. Dialah Raja besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama
sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat ke-53. Bapak Ibu bisa mempersiapkan dulu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Allah kami yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan kepada kami sabda-Mu sebagai penuntun langkah hidup kami dan sebagai obor penyuluh jalan kami. Berikanlah kami oleh Roh-Mu telinga yang mau mendengar dan hati yang ingin tahu tentang kebenaran sabda-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh dalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Bapak Ibu bisa mengikuti. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, saudara yang berada di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita sudah mendengar pembacaan nas firman Tuhan yang diberitakan untuk kita. Berita firman Tuhan ini adalah tentang bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu terjadi, di mana ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka semua, kepada semua murid. Itu adalah perikop di bawah nas bacaan kita. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kemudian Yesus menyatakan hal-hal yang penting untuk mereka sebelum Yesus terangkat ke sorga. Walaupun penampakan diri Yesus kepada para murid ketika itu memang masih menimbulkan keraguan-raguan, masih menimbulkan keterkejutan, bahkan juga menimbulkan ketakutan bagi mereka. Sampai-sampai Yesus pun dikira oleh mereka adalah hantu pada saat itu, oleh karena kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka itu secara tiba-tiba. Dan itu bisa kita lihat
apa yang dikatakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi saudara, Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku di tangan, bekas paku di kakinya. Bahkan kalau kita melihat dari ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43 itu, Yesus juga meminta makanan kepada mereka dan ia makan di depan mereka untuk meyakinkan para murid bahwa ia bukanlah hantu seperti yang mereka sangka, tetapi dia adalah Tuhan Yesus yang sebelumnya telah bersama-sama dengan mereka. Namun ia telah bangkit dan ia hadir kembali dalam tubuh kebangkitan di depan para murid. Adapun pesan-pesan penting bagi para murid berdasarkan nas yang kita dengar pada hari ini, mulai ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49, adalah mengingatkan mereka tentang semua yang terjadi, tentang semua yang telah mereka lihat, tentang segala peristiwa yang telah mereka saksikan. Itu dikatakannya kepada mereka ketika ia masih bersama-sama dengan mereka, bahwa semua yang dikatakan tentang dia, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan juga kitab Mazmur, semua itu harus digenapi. Itu ada dalam pasal 44 bacaan kita. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa pertolongan Tuhan, memang jelas para murid tidak akan mampu untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Karena itu Yesus perlu membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. Berangkat kepada kita betapa keterbatasan manusia untuk menyelami setiap perkataan-perkataan dari firman Allah. Jika Tuhan sendiri tidak membuka pikiran manusia, maka manusia tidak mampu untuk mengerti apa yang dikatakan oleh firman Allah itu kepadanya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di ayat yang ke-45. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, para murid ada dapat mengerti, dapat memahami apa yang dimaksud oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus bagi mereka, bahwa pertama dirinya adalah Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mereka harus mengerti betul siapa Yesus. Selain dia Tuhan, tapi ia adalah Mesias. Dan mereka telah melihat semua peristiwa itu. Itu tertulis dalam ayat yang ke-46. Kemudian hal yang kedua, bahwa di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus, itu ada berita pertobatan, ada berita pengampunan dosa. Dan hal ini haruslah mereka sampaikan, haruslah mereka beritakan, dan harus menjadi kesaksian mereka mulai dari Yerusalem, tempat di mana mereka berada saat itu. Pada ayat yang ke-47 katakan demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
Kemudian ayat 48, Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah saksi dari semuanya itu. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Hal yang ketiga adalah bahwa para murid juga diingatkan bahwa mereka adalah saksi dari segala peristiwa yang telah terjadi. Bahkan juga termasuk peristiwa Yesus yang terangkat ke surga dari tengah-tengah mereka yang akan segera terjadi dan akan segera mereka lihat. Saudara, para murid, kita tahu memang sudah dipersiapkan untuk berpisah dengan Tuhan Yesus. Sekalipun hati mereka memang sempat gelisah, sempat mengalami kecemasan, sempat mengalami kesedihan dan rasa takut, itu sudah disampaikan dalam 1 dan 2 minggu kemarin, misalnya dalam Injil Yohanes pasal 14, sampai Yesus mengingatkan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Kemudian juga di minggu kemarin, bagaimana Yesus menyampaikan, mengatakan bahwa para murid, sekalipun ia akan pergi, mereka tidak akan pernah ditinggalkan seorang diri. Karena Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus tetap menyertai mereka, Tuhan Yesus tetap menghibur mereka. Sebab Yesus sendiri yang akan meminta seorang penolong bagi mereka yang tidak lain adalah Roh kebenaran. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah bahwa mereka sudah dipersiapkan, dalam arti bahwa mereka akan diberikan satu jaminan agar mereka tidak boleh takut, agar mereka tidak boleh sedih, atau merasa cemas, atau merasa khawatir, apalagi gelisah karena akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Sebab mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja, melainkan Tuhan Yesus tetap tinggal bersama-sama dengan mereka, bahkan selalu bersama dengan mereka di dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong bagi mereka. Dan jaminan inilah yang akan diterima oleh para murid. Bahkan ketika mereka akan menjadi saksi bagi Tuhan, mereka tidak akan bekerja sendiri. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini adalah jaminan yang luar biasa. Mereka menjadi saksi bagi Tuhan, dan Tuhan sendiri akan bekerja bersama-sama dengan mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mengatakan semua hal-hal penting tersebut, menjelang Yesus terangkat ke surga, pada ayat yang ke-50 katakan bahwa Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat dengan Betania. Disitulah tangan Tuhan Yesus terangkat dan memberkati mereka. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan saat itulah Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka ditinggalkan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Tentulah kejadian itu sangat luar biasa untuk para murid. Sebab ternyata perpisahan itu tidaklah menjadi suatu kegelisahan, tidaklah menjadi satu ketakutan, kecemasan bagi mereka, melainkan justru menjadikan mereka memiliki sikap yang tunduk dan taat, dan memberikan kepada mereka rasa sukacita. Mereka sangat bersukacita, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya
lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sangat luar biasa. Ternyata perpisahan mereka dengan Tuhan Yesus ini melahirkan satu sikap yang begitu taat kepada Tuhan, yaitu sujud menyembah Tuhan dan kehidupan yang penuh sukacita. Bahkan reaksi iman yang sangat besar dalam hidup mereka pada saat perpisahan itu terjadi. Reaksi iman yang sangat luar biasa, reaksi iman yang sangat hebat dari para murid adalah ketika mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah berita kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang telah kita dengar. Dan melalui peristiwa yang sangat penting ini dalam kehidupan iman Kristen, bahwa kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati hari ini, kita boleh merenungkan apa makna yang penting untuk kita semua. Apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ini bagi kehidupan kita? Sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur dan penuh sukacita oleh melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Umat Tuhan dan gereja, saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki suatu jaminan dan pengharapan tentang surga. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki keyakinan tentang surga, kepastian tentang surga, sehingga kita bukan lagi meraba-raba atau mencari-cari bagaimana surga itu. Sebab jelas Yesus mengatakan bahwa Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Hal berikutnya adalah bahwa kenaikan Yesus ke surga, Ia kembali ke tempat dari mana Ia berasal. Semua ini menjadi penting bagi kita karena hal ini benar-benar terjadi. Peristiwa ini sungguh-sungguh menguatkan dan memberanikan baik para murid pada saat itu. Mereka siapkan untuk menjadi saksi bagi Tuhan bahwa Tuhan yang mereka percaya, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara sembah, ini adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Sungguh-sungguh Tuhan yang berkuasa, baik memerintah surga dan juga Tuhan yang berkuasa memerintah bumi. Tuhan atas surga dan Tuhan atas bumi. Ia menjadi raja di atas segala raja. Ia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Ia berkuasa di surga maupun di bumi. Dan Ialah Tuhan kita. Ini memberikan kepastian surga kepada kita semua. Tuhan naik dan Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Sebab Ia sendiri naik ke surga karena Ia berasal dari surga. Apa yang berasal dari surga, maka Ia kembali ke surga. Ada satu nas juga yang mungkin baik kita dengar pada Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ini menunjukkan tentang siapa Yesus yang datang dari surga. Dan Ia berkuasa atas semuanya. Sebab Ia dari surga. Tidak ada manusia yang naik ke surga. Tapi Yesus yang datang dari surga dan kembali ke surga.
Dan ini membuktikan kepada kita tentang keilahiannya, tentang kuasanya, membuktikan kepada kita bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Sebab segala karya penyelamatannya di bumi ini telah sempurna dan Ia kembali ke tahtanya. Ini tadi juga bagian syair lagu yang kita nyanyikan dalam PKJ nomor 92, bahwa Ia pulang ke tahtanya karena karya penyelamatannya di dunia ini telah sempurna. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat penting ialah bahwa saat ini kita juga sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia naik pertama dan nanti Dia akan datang lagi untuk membawa kita ke rumah Bapa yang telah Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu firman Tuhan juga untuk menguatkan kita seperti dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, ia dikatakan kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dia akan datang kembali. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini mengingatkan kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tentu kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi setiap orang yang percaya sampai dengan tiada berkesudahan. Oleh karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, sungguh kita merasa penuh dengan kelegaan hati karena berita tentang sorga adalah sungguh-sungguh nyata dan sungguh-sungguh pasti bagi orang-orang yang percaya. Sebab itu bersukacitalah, hidup senantiasa di dalam kasih dan hidup di dalam kehendak firman Tuhan. Kiranya berita sukacita ini memberikan semangat yang teguh bagi kehidupan kita sekalipun kita sedang menjalani masa-masa yang sulit ini, masa yang berat ini. Tetapi berita sorga ini kembali mengangkat hati kita, mengangkat semangat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab pengharapan kita adalah pengharapan yang bersifat kekal. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami kembali dapat beribadah kepadamu untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekalipun dalam keterbatasan, karena kami tidak bisa berhimpun seperti biasa bersama-sama dalam rumah Tuhan, tidak membatasi kami semua untuk datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus di tempat atau di rumah kami masing-masing. Sebab kami yakin Tuhan selalu hadir di tiap-tiap persekutuan orang-orang yang percaya kepada-Mu, dalam jumlah besar atau kecil, di tiap-tiap rumah dan keluarga. Ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Engkau telah diangkat masuk ke dalam kemuliaan surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan kepadamu diberi kuasa memerintah di surga dan di bumi sebagai Raja sekalian Raja dan Tuhan sekalian Tuhan. Berilah supaya kami tidak terikat oleh barang duniawi ini, melainkan agar kami memandang kepada Tuhan dan merindukan kemuliaan dan tempat kekal yang Tuhan sediakan bagi kami di rumah Bapa. Karena itu berkatilah hati dan pikiran kami agar selalu mendengar dan hidup sesuai dengan firman, sehingga kesetiaan untuk memelihara perintah Tuhan
menjadi sumber kebahagiaan abadi bagi kami. Dalam kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat untuk gereja dan pelayanannya di masa sekarang ini, di mana gereja dan kehidupan umat Tuhan mengalami dampak COVID-19 ini. Karena itu kami mohon, kuatkanlah, bukalah berkat kasih dan pertolongan-Mu sehingga kehidupan gereja dan jemaat tetap terpelihara dengan baik. Segala kebutuhan demi kelancaran panen gereja tetap melimpah dari Tuhan, melalui kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan para pekerja gereja-Mu dan juga dalam kehidupan seluruh warga jemaat. Tiada henti kami mohon, Tuhan berkatilah kesehatan tubuh jasmani kami, rumah tangga dan keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Perhatikanlah dan menangkanlah kami saat kami menghadapi pergumulan, menghadapi keadaan sakit, menghadapi derita bahkan duka cita, menghadapi tantangan dan cobaan hidup, menghadapi perjuangan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami meminta Tuhan mengasihi dengan limpahnya mereka yang duda dan ibu-ibu janda, orang tua tunggal bagi anak-anaknya, bapak dan ibu yang lanjut usia, yang masih kuat atau yang sudah lemah fisik mereka, anak yatim dan piatu, orang-orang yang berada dalam keterbatasan dan berbagai kelemahan, mereka yang tertindas, mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang menderita, mereka yang mengalami kegagalan dan kekecewaan. Tolonglah agar mereka kuat dalam pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga, setiakanlah kami untuk selalu menyatakan syukur kepada Tuhan karena berkat-berkat Tuhan, karena pemulihan yang Tuhan berikan, karena pertambahan usia kelahiran dan pernikahan, karena kebaikan dan keberhasilan dalam kerja dan usaha, atau oleh apapun yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami, sehingga oleh karena campur tangan Tuhan, kami selalu beroleh kelegaan. Kami mendoakan kehidupan bangsa Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan akibat wabah COVID-19 ini, hampir di seluruh lini kehidupan yang ada, yang telah melanda dalam beberapa bulan ini, dan tidak diketahui sampai kapan akan berakhir. Hanya Engkau ya Tuhan juru selamat kami, juru selamat gereja, masyarakat, dan bangsa, bahkan juru selamat bagi dunia ini. Kuasa Tuhanlah yang dapat menghalau wabah corona ini agar berakhir dari dunia ini. Kami percaya bahwa kehendak Tuhan adalah keputusan terbaik yang bisa kami terima dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali.
marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nas persembahan Hagai 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Marilah kita doakan persembahan kita pada hari ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami serahkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkati agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 288, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari puji Raja Sorga. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sekarang kita tiba di penghujung ibadah kita. Mari bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Hiduplah senantiasa dengan sukacita di dalam Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati.